5 siswa SMA negeri di Jember, Jawa Timur absen di hari pertama ujian nasional. Mereka depresi sejak masa persiapan ujian. Berdasarkan data spesialis kejiwaan di Klinik Voluntary Consulting Test, FCT Rumah Sakit Daerah Soban di Jember, dari 15 siswa yang ditangani selama kurun waktu 7 bulan terakhir, 5 diantaranya depresi berat. Dari pemeriksaan medis, kelima siswa tersebut memiliki tekanan mental sangat hebat akibat memiliki target tersendiri dalam ujian nasional. Ya, waktu itu memang kita berharap bahwa dengan pengobatan dia membaik dan akan bisa mengikuti ujian nasional gitu ya. Tapi ya itu tinggal sisa beberapa orang itu tadi yang tidak bisa, terpaksa tidak bisa mengikuti ujian nasional. Kelima siswa semuanya laki-laki dari sejumlah sekolah menengah atas negeri unggulan. Di antaranya SMA Negeri 2, SMA Negeri 1, SMA Negeri 4, dan SMA Negeri Arjasa Jember. Di SMA 2 Negeri Jember setidaknya ada 2 siswa yang awalnya terancam absen mengikuti ujian nasional tahun ini. Namun setelah menjalani sejumlah terapi, 2 siswa tersebut akhirnya dapat bergabung dengan siswa lainnya pada ujian nasional dengan pengawasan dokter. Pihak sekolah membenarkan persiapan jelang ujian nasional tahun ini lebih berat dari tahun sebelumnya. Di sekolah yang tahun lalu raih nilai tertinggi di Jember ini, para siswa ditekankan untuk siap secara mental dan tenaga. Kalau orang melihat ini terserah saja sih, tapi anak itu memang sempat ketakutan untuk menempuh UNAS, tapi kita dari sekolah kan memahamkan bahwa UNAS itu kan bagian proses dari pembelajaran. Bagi siswa yang absen karena sakit saat ujian nasional, masih ada upaya ikuti ujian susulan. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Tidak hanya mungkin dari siswa ataupun juga sekolahnya berharap tingkat kelulusannya itu maksimal, tapi juga dari gubernurnya sendiri. Jadi kalau di Jember, Jawa Timur, gubernurnya Jawa Timur itu Soekarwo mengatakan bahwa Jawa Timur ini menargetkan tingkat kelulusan yang tidak jauh berbeda dari 2013. Kalau tahun 2013 itu 99%, tapi kali ini ditingkatin harus 99,8%. Nah, saya tidak tahu apakah itu juga yang sering digambar-gambarkan sehingga akhirnya itu disosialisasikan hingga ke seluruh sekolah, sehingga anak-anak ini juga aduh kayaknya dia harus lulus sampai segitu tingginya. Sehingga menyebabkan ada yang depresi. Betul, menariknya di sini saya menemukan nih dari parenting, ini semacam forum parenting. Jadi mereka mengatakan kalau yang paling penting saat mengajarkan sesuatu atau anak-anak belajar itu adalah tingkat konsentrasinya. Jadi diharapkan orang tua dan guru itu melihat ketika anak itu sudah merasa gampang distracted gitu atau melihat-lihat hal lain, berarti konsentrasinya dia sudah sampai situ saja. Dan ketika konsentrasinya dia sudah pada tingkat maksimal, sudah seharusnya dia dibiarkan untuk istirahat. Jangan sampai dia dipaksa untuk belajar lebih lanjut karena itu yang akan menyebabkan tidak efektif dan akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti depresi dan lain-lainnya. Betul, kalau misalnya tingkat konsentrasinya pun pendek, berarti otomatis tingkat pemahamannya juga akan lebih sulit. Maksudnya pemahaman akan lebih sulit terbentuk. Karena kalau menurut saya pribadi sebagai orang yang juga pernah menjadi pengajar begitu ya, pemahaman pada murid itu sangat penting. Karena yang saya rasakan sebagai murid, kita kan semua pernah menjadi seorang murid gitu ya. Di Indonesia itu, kalau misalnya dulu zaman saya, lebih menekankan pada hafal-hafal. Betul. Hafal. Tanpa memberikan konteks besarnya. Misalnya kita disuruh ngafalin nih, yang misalnya biologi gitu ya, bagaimana cara kerja jantung gitu. Dari sisi kanan, sisi kiri, caranya begini, nanti keluar darahnya begini, tapi tidak mengatakan konteksnya. Jantung itu fungsinya sebagai apa? Tanpa jantung itu manusia akan seperti apa? Tanpa otak manusia itu seperti apa? Jadi garis besar atau konteks atau blueprint cetak biru itu sering sekali tidak diajarkan di sekolah. Zaman saya ya, mungkin sudah berubah dan semoga berubah gitu. Jadi pemahaman adalah kunci bagi pendidikan di Indonesia. Siap Bu Guru? Siap.